Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita, kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengupload sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang perdebatan ya, si mulut jamban ya, si muka B2 ini, siapa lagi kalau bukan Paul Zhang ya, yang dimana dia acap kali jika mana ada muslim yang masuk ke roomnya selalu saja diharuskan menampakkan wajah ya. Nah, sementara dia sendiri ya menampakkan wajah oleh karena dia berani ya saat ini saja karena dia ada di luar negeri. Seandainya pun dia ada di dalam negeri, lalu dengan hujatannya, dengan hinaannya, seperti dengan fitnahannya seperti yang sering dia lakukan, acap kali dia lakukan setiap kali dia live ya di dalam roomnya, itu kalau dia ini berada di Indonesia lalu dia berani menampakkan wajah, berani taruhan jari saya ya, kalau memang dia itu berani. Karena memang orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang tidak menyukai Islam ini memang sengaja ya membuat kegaduhan ya, lempar batu sembunyi tangan ya, membuat statement-statement hinaan-hinaan, hujatan ya, di mana Islam mereka benci lalu mereka kabur. Itulah seperti Paul Zhang nih ya, orang-orang yang membenci Islamnya. Jadi memang Indonesia ini tengah menjadi sasaran tembak ya, menjadi sasaran tembak di mana umat Islam bersatu berdamai, mereka kelojotan ya, mereka kepanasan. Contoh saja ketika Taliban yang dikonotasikan oleh dunia barat ataupun orang-orang Islam yang terframing, yang terhasut oleh orang-orang kafir ini, bahasanya orang-orang Taliban itu adalah kaum yang radikal, kaum teroris ya. Nah, namun ketika terbukti ketika Taliban ini menguasai negerinya dengan damai, nah di sini semua ya media-media kafir ini membuat fitnahan-fitnahan. Nah, tidak ubahnya seperti Paul Zhang ini tadi. Kalau umat Islam bersatu, mereka kejang-kejang ya, kejang-kejang dengan sendirinya. Contoh saja ketika ada di dalam perdebatan ini, Paul Zhang tidak tahu apa-apa selain daripada menghujat, selain daripada menghina. Bahkan umat Islam yang mendebatnya tidak pernah ada yang menghinakan sesembahan mereka dan tidak ada yang menghinakan agama mereka. Namun berbeda halnya dengan orang-orang kafir ini, ketika mereka kalah berdebat, mulutnya langsung kotor seperti piaraan ya, B2 ataupun ya menggonggong-gonggong lah gitu ya, seperti piaraan. Oke, kaum muslimin, biar tidak lama ya, dan kita akan tampilkan videonya di mana Paul Zhang ini hanya bisa kejang-kejang ya, dan kru-krunya ada di situ, ada Fatimah Sedekah dan yang lain-lain. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Halo. Mana nih mukanya nih? Mana nih mukanya nih? Yo, saya nggak menampilkan wajah. Waduh. Berarti kalau tidak menampilkan wajah nggak boleh ngeyel. Yang boleh ngeyel hanya menampilkan wajah soalnya di sini ya. Boleh nanya tapi nggak boleh ngeyel. Ya. Ini aturannya memang gitu begitu di sini. Iya, oke, silakan. Ya, tadi kan ibu siapa tadi? Bunda Finland ya. Finland. Beliau berkata bermimpi melihat Tuhan. Nah, lalu bagaimana korelasinya dengan ayat tadi ya? Exodus ya, atau Keluaran 33:20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, ini kok dia melihat Tuhan masih hidup ini? Ini gimana nih, Bapak? Satu, dia mimpi tadi kan. Ya, jadi tadi mimpi harus bedakan. Yang satu itu, tapi
Musa sendiri melihat Yehova loh. Indra Oh, di Musa. mana itu dia melihat? Bentar, kau nanti dulu, saya dengan Pak Paul ini, jangan terocos. Saya baru ngomong Indra Musa saja dia udah kencang. Wah, sampai unta masuk ke lubang jarum pun saya nggak akan kejang sama kamu, Fatima. Santai, dari hati. Santai Ya ini gini gimana ini? Katanya tidak bisa melihat Tuhan ya. Musa Kalau itu melihat Tuhan tuh mati. Musa itu melihat Yehova loh, atas perkenanannya maka Musa melihat Yehova. Di mana dia melihat Yehova? Lo ada di Ulangan disebutkan, tidak ada Ayat? seperti Musa bertemu muka dengan muka, melihat wajah dengan Tuhan. Oh, berarti perjanjian lama kontradiksi ya antara satu ayat dengan ayat yang lain ya. Tidak seorang pun melihat Allah yang tetap bisa hidup. Tetapi di dalam Alkitab ada yang disebut dengan El, yang adalah ruah, dan ada Elohim. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 1 ayat 18 berkata, Yesus itu adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Makanya Tidak dapat dilihat namun terlihat gitu ya. Oh, bukan tidak dapat terlihat, itu cuma permainan kata itu namanya. Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Jadi Allah Wujud kita itu berarti kan nampak ya? nampak. Wujud itu nampak. Makanya, Nah terus, makanya kok tidak dapat dilihat dengan mata? Sekarang nampak. Ngomongnya jangan rocos dulu. Oh iya. Iya, jangan rocos. Di sini aturannya, kalau ngomong satu-satu didengerin. Jangan saya ngomong baru sepotong dipotong, baru ngomong sepotong dipotong. Nanti kamu nggak dapat. Itu namanya kamu lagi mau cari masalah, bukan mau cari tanya, mau cari jawaban kamu namanya. Kalau kamu mau cari jawaban, kamu dengar dulu biar saya selesai ngomong dulu. Ya, itu aturannya begitu di sini. Ya. Jadi, Yesus itu adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Mengapa Allah itu tidak dapat dilihat oleh mata? Karena di dalam Bilangan 23 ayat 19 dan Hosea 11 ayat 9, El adalah ruah. El tidak dapat dilihat oleh mata. El bukan anak manusia. Yohanes 4 ayat 24, El adalah ruah. El yang singular. Dan Yesus adalah Elohim. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus. Dan Yesus ini yang dilihat oleh Musa, yang dilihat oleh Abraham, yang dilihat oleh saya, yang dilihat oleh Paulus, yang dilihat oleh Yohanes di Patmos. Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Wujud Allah nggak bisa dilihat oleh mata, maka diwujudkannya dalam rupa Yesus. Itu seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak Paul. Jadi Yesus itu adalah sosok yang dilihat oleh Moshe, Abraham, begitu ya? Ya. Lalu Ya. sejak kapan Moshe, Abraham mengenal nama Yesus? Oh, nama Yesus itu diberikan sudah lama. Akulah Yehova, Yesua. Akulah Yehova yang menyelamatkanmu. Gimana? Jadi, Akulah Yehova. Akulah Yehova. Akulah? Kalau dalam Ya. akulah Yehova Moshe, artinya di dalam Yehova Moshe, Moshe itu. Moshe. Iya, akulah Yehova. Kata Moshe, kata dasarnya adalah Yesua. Kata dasar dari Moshe adalah Yesua. Jadi akulah Yehova penyelamatmu, Yesua. Makanya ada kata secara etimologi, ada Yehosua. Loh, Mosya itu adalah bentukan kata kerja. Itu adalah sebuah kata dengan kata depan dengan kata belakang, jadilah Mosya. Nah, kata Mosya, kata dasarnya adalah Yasya, Yesua, sama Yod, Shin, Ayin, sama. Jadi kata Yehosua, kalau Anda lihat kitab setelah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, lalu di situ ada Yosua. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu Yehosua. Kata Yesus di dalam bahasa Ibrani itu Yehosua, Yehova, Yeshua. Iya. Artinya apa secara etimologi Yehosua? Tuhan penyelamatmu. Yehova penyelamatmu. Iya, jadi itu nama pasaran kan, bukan dia orang pertama Yahudi yang menggunakan nama itu kan. Ada Yehoshua bin Nun, Yehoshua bin Pantera, begitu. Oh, bukan. Kata Yehosua itu diberikan kepada Yesus. Kamu baca dalam Yohanes 17 ayat 11, namamu, nama Yehova diberikan kepada Yesus. Ya, artinya apa? Nama itu artinya apa? Yehova menyelamatkanmu. Ya, berarti artinya gini, bukan dia seorang penyelamat, tapi dia yang diselamatkan. Jadi orang yang pertama menggunakan nama ini adalah Yehoshua bin Nun.
artinya secara etimologi adalah Tuhan telah menyelamatkan. Jadi dia objek, bukan dia subjek yang menyelamatkan. Nggak ada hubungannya. Bahasa Ibrani. Kamu nggak begitu. Kamu salah. Kamu benar begitu. Nggak ada objek, nggak ada subjek di situ. Yehova menyelamatkanmu itu ada Yehovanya sebagai subjek. Gimana sih kamu? Ya, Yehova sebagai subjek, tapi seorang yang diberikan Kalau nama seperti Yehova itu, artinya telah tampakkan diselamatkan wajahnya. Tuhan. Sebentar, Pak. Nggak ada, Jangan tidak ada kaitannya dengan wajah. Oke, Pak Pendeta Pak Nathan, Ade nanti itu ya. satu-satu Pak Pendeta Nathan. Saya mute semua ya, biar jangan supaya jangan rame nih. Nah, oke, silakan. Sekarang saya Indra Mose, saya nyalakan mikrofonnya. Yang lain saya mute semua ya, supaya jangan ruwet ini. Oke, silakan dinyalakan Indra Mose. Ya. Ya. Yang lain Saudara saya Paul mute semua ya, tidak supaya bahwa jangan ruwet. Saudara Paul setuju tidak bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, kitab Yehoshua dalam bahasa Ibrani, dalam Yunaninya disebut Yesus. Dalam itu kan kalau di Indonesia aja kan Septuaginta. Terus masalahmu di mana? Nah, itu kan Yesus itu adalah Yehoshua adalah nama-nama Ibrani yang diyunanikan. Begitu kan? Saya tahu masuk Ya. ini. Aduh, saya kasih share screen ya. Ya, di Septuaginta. Bukan, saya mau tunjukkan ininya nih. Sambil saya ngomong nih ya. Jadi kata Yehoshua atau Yesus artinya Yehova menyelamatkanmu. Yehova itu sebagai apa? Sebagai subjek. Ya, jadi Yehoshua itu sebagai kata kerjanya. Yehoshua, itu kan Yehova Shua. Yehoshua telah menyelamatkan gitu kan. Ya kan? Yehoshua. Berarti artinya setiap orang yang menggunakan nama itu artinya apa? Dia diselamatkan oleh Yehova. Setuju? Bilang. Ya memang arti etimologinya begitu. Jadi Yehoshua adalah Yehova Shua. Yehova menyelamatkan. Bukan artinya si bin Nun, anaknya Nun itu diselamatkan oleh Yehova, bukan. Kamu salah, nggak ada di situ, nggak ada objeknya. Kenapa orang diberi nama Yehoshua, Yehova menyelamatkan? Artinya bukan dia diselamatkan oleh Yehova, nggak nyambung, itu nggak ada gramatikal gitu, nggak ada. Itu sudah mengingatkan kepada orang yang memanggil dia, hey, Yehova menyelamatkan. Sama seperti orang kalau dikasih nama, misalnya nih siapa namanya Timothy atau Jedidayah dalam bahasa Ibrani, artinya Tuhan mengasihi. Apakah Tuhan mengasihi si orang ini? Oh bukan, Tuhan mengasihi, artinya Tuhan mengasihi. Sudah stop di situ, artinya mengasihi semua orang. Itu artinya seperti itu, nggak ada subjek predikat objeknya di situ. Itu gramatikalnya artinya seperti itu, ya. Ya berarti ada Tuhan lain ya selain Yesus bin Yosef, berarti ada lagi Tuhan lain Yesus bin Nun gitu. Selain Yehoshua bin Yosef ada lagi Yehoshua bin Nun gitu. Kamu tahu etimologi kata Tuhan nggak? Di dalam Tuhan dalam bahasa apa nih? Dalam bahasa Indonesia atau? Tuhan di dalam Alkitab Kristen. Loh, kamu kan lagi membahas Alkitab saya toh? Alkitabnya atau terjemahan Alkitabnya? Kamu kata Tuhan, lo kamu sekarang lagi baca atau kamu sekarang membaca apa? Yang kamu sedang pakai bahasa apa sekarang? Ya oke. Kita menggunakan bahasa Indonesia, berarti terjemahan Alkitab, bukan Alkitab. Oh. Ya, terjemahan Alkitab, sepakat ya. Kata Tuhan itu dari kata apa? Asli bahasa aslinya. Nah, itu dicetuskan oleh Melchior Ledecker. Berasal dari kata Tuan. Melchior Ledecker, kemudian Tuan itu ditambahkan H di tengahnya sebagai penghormatan, Kamu tahu nggak dari mana tuh orang-orang? Dari mana kamu tahu Melchior Ledecker? Loh, itu kan tertulis di dalam keilmuan sejarah. Pertama kalinya dicetuskan. Kamu tahunya dari mana? Siapa yang pertama kali mengenalkan ke Indonesia? Siapa kata Melchior Ledecker itu? Melchior Ledecker kan seorang misionaris. Kamu tahunya dari mana kata Melchior Ledecker? Tahunya dari mana? Banyak artikel, Pak. Wikipedia, banyak artikel. Mana ada? Coba dibuka di Wikipedia. Kamu taunya dari saya yang pertama ngajari di Indonesia itu kata Melchior Ledecker. Oh no, Anda telah memasukkan sejarah. Ini Melchior Ledecker, ada di Wikipedia kok. Silakan di-share.
Yang pertama masukkan kata Melchioledeker, mengenalkan tahun 1733 itu saya yang ngajarin, makanya orang pada tahu kata Melchioledeker. Oh, berarti Anda yang telah menulis di Wikipedia? Saya yang editornya. Aduh, kamu ini bandel sekali. Dan saya yang memperkenalkan itu dalam seminar-seminar. Tahu nggak? Anda yang mengenalkan atau Melchior yang mengenalkan? Saya yang mengenalkan nama Melchior Ledecker ini ke kalian. Makanya kalian sekarang sudah tahu nama Tuhan dengan Tuhan. Tahu nggak? Nah sekarang saya mau tanya yang apa sekarang? Dengan Tuhan ini kamu mau nanya apanya? Ya ini kan kita tadi tentang bagaimana Tuhan dapat terlihat atau tidak gitu. Ya. Yesus Kristus. Ya, yang mati dan bangkit. Yang mati disalib dan bangkit, dialah yang mewujudkan Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Ayatnya sudah jelas ditulis begitu. Berarti PB New Testament atau Perjanjian Baru telah kontradiksi dengan Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama Tuhan tidak dapat terlihat. Siapa yang melihat Tuhan akan mati. Musa melihat Tuhan, nggak mati-mati. Abraham melihat Yehova, nggak mati-mati. Gimana Abraham melihat Yehova? Loh, di Keluaran 18. Di Kejadian 18. Adonai kan? Loh, Yehova. Iya, Yod Heh Vav Heh Adonai. Abraham melihat Yehova makan lembu sama-sama, duduk makan anak lembu. Oh, saya tahu. Yang dia mengabarkan tentang dimusnahkannya Sodom dan Gomora serta kelahiran Yishak. Kejadian 18 tahun di Ulangan 30 sampai 33 itu diceritakan. Musa juga melihat Yehova. Ya, itu kalau Torah tidak bisa dipahami dengan literal, tapi ada pemaknaan. Itu kan ada di dalam. Siapa bilang? Kata siapa? Loh, memang keilmuan Torah seperti itu. Ada siapa daras. Bilang? Kamu belajar Torah dari mana? Saya di sini belajar Yudaisme. Oke, kita bicara masalah S3 saya Yudaisme di sini. Enggak usah, jangan kemana-mana, fokus dulu, Yehova dulu. Mana ada ayatnya, kamu mengambil dari mana? Semua orang Yahudi manapun, dia percaya bahwa Yehova, ya ada Elohim yang ada ruahnya, dan ada Yehova yang menjadi manusia yang ditemui oleh Abraham dan ketemu sama Musa. Itulah yang terjadi. Kalau Anda belajar Yudaisme, justru Anda tidak akan berpemahaman seperti ini. Ya, kamu belajarnya di mana? Saya belajarnya di Eropa. Kamu belajarnya di mana? I don't care. Loh, bukan masalah I don't care. Kamu ketemu sama siapa? Kalau kamu belajar sama Menahem Aliyab, jangan ngomong sama saya kamu. Loh, bandingan Anda dengan Ustadz Menahem Ali saya datengin 3 kali terkencing-kencing kok dia. Batalin mau debat sama saya, dibatalin 3 kali terkencing-kencing, dia ngompol di celana. Oke, nanti saya akan lapor ke beliau karena saya punya nomornya. Oh, saya juga punya. Nih saya ya. Jadi oke. Aduh, kamu kok. Oke, ya. Nih Menahem Ali nomornya nih. Menahem. Ya, oke. Jadi Anda belajar Yudaism, Anda belajar Yudaism, tapi Anda bisa memahami bahwa Hashem itu terlihat. Ini bagaimana Yudaism Anda? Yang ketemu sama Abraham siapa? Targum mana saat dia gaon Onkelos Yonatan yang mengatakan bahwa itu dimaknai secara literal Hashem terlihat oleh Abraham? Oh, targum sih. Targum sebagai penjelas, Onkelos. Targum itu apa targum? Terjemahan yang diterjemahkan oleh para rabi dan dia resmi dari pihak Yudaism yang menerjemahkan. Targum mana yang menolak bahwa Yehova itu pernah makan sama Abraham? Semua targum menolak. Mana ada? Onkelos, Yonatan, Saadiagon, semua menolak. Mana ada? Sekarang coba Anda tampilkan ayatnya, saya carikan targum Saadiagon. Saya bacakan dari targum Saadiagon. Kau baca. Gini. Kamu baca di Kejadian 18, ya. Iya, benar, saya carikan. Yehova makan anak lembu. Ya. Ya, saya kasih yang lain dulu ya supaya antrinya jalan ya. Lama banget nih kamu nih. Oke, Pak Tambunan, silakan Pak Tambunan. Tapi sebentar nih ada Pastor Tembel dulu nih. Silakan Pastor Tembel. Ini saya buka dulu ya. Nah, dia biar pulang dulu, biar cari dulu ya, belajar dulu dia.
Oke, silakan Pastor Tembel. Luar biasa. Sama Ibu Deborah, mana nih Ibu Deborah nih? Ibu Deborah belum masuk ya, Ibu Deborah ya? Ibu Deborah belum masuk ya? Oke, Pastor Tembel dulu. Silakan, sudah bisa dinyalakan mikrofonnya Ibu Deborah. Ya. Panggilan kepada Pastor Tembel. Loh, kemana keluar? Mana Pastor Tembel? Oke, balik dulu ke Ibu Fatima dulu ya. Oke, Ibu Fatima. Siap. Iya. Tadi kenapa keluar tadi barusan? Ya itu ya biasa, tadi kan ada tamu itu tadi. Oh, Pastor Tembel tadi. Di luar. Iya. Kalian mau bikin acara apa? Besok kan kita bilang tadi mau ke terjun penginjilan langsung, Pak. Iya. Luar biasa. Oke, lanjut. Saya menanggapi si Moses nih dari dulu ini selalu sok-sokan bahasa Ibrani gitu ya. Terus dia merasa jadi guru. Ya. Makanya Pak Pauzang menanyakan belajar di mana dia Ibraninya kan dia nggak. Aja sama Menahem ternyata dia. Menahem aja kencing kok ketemu saya kok. Itu makanya saya bilang sekarang gini. Kalau oke. Kalau Sudah ketemu ayatnya. Kalau dia mengatakan bahwa Tuhan itu dibilangnya Tuhan, berarti dia harus cepat bertobat. Karena gini, Keluaran 6 ayat 2 itu mengatakan akulah Tuhan, akulah Tuhan, ya, yang sudah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku Tuhan, ya, aku belum menyatakan diri. Ya, jadi kalau misalnya si Indra bilang katanya kalau Tuhan itu Tuhan, kamu harus cepat dibaptis ya. Berarti kamu sudah mengaku Yesus itu Tuhan. Ya. Gini ya, dalam bahasa Ibrani itu ada namanya kata yang ambigu. Kalau dalam bahasa Arab itu lafdzul mustarok. Jadi satu kata dengan berbeda makna. Dalam bahasa Indonesia pun ada apel, ada apel. Tulisannya sama, maknanya beda. Dalam bahasa Ibrani itu ada seperti gini itu. aja. Adonai artinya Tuhan. Terjemahin Tuhan itu apa? Mau kamu terjemahin Tuhan itu apa? Jadi Tuhan. Gini, yang Adonai yang kemudian diterjemahkan Tuhan atau Lord di dalam bahasa Ibrani yang disembah itu Adonai Elohim. Tapi kalau Adonai saja tidak disembah. Sama dengan di Septuaginta ada kurios oteos. Nah, kalau kurios oteos ini Hashem disembah, tapi kalau kurios doang banyak. Abraham kurios, Moshe kurios. Saya tanya kamu, Moses, Tuhan itu kamu mau artikan apa? Mau terjemahkan apa? Sebagai Tuhan, apa sebagai YHWH, atau sebagai Adonai, atau sebagai Hashem, Elohim, atau Eloheka, atau apa? Nah, sabar, kalau Eloheka lain lagi, itu ada kata bentuk kepemilikan. Justru itu saya bilang, kalau kata Tuhan ada dua makna penjelasannya ya. Yahweh bisa jadi, atau Eloheka. Cuma Eloheka nggak ada Yahweh dalam bahasa Ibrani, adanya Yehovah. Memang di dalam teks Alkitabnya, Tuhan sudah melarang untuk menyebutkan nama itu. Makanya diganti memakai nama Yahweh, Tuhan. Ya, kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya Adonai. Eloheka. Kalau tidak memakai bahasa Adonai, ya Adonai. Kalau Eloheka itu lain lagi konteksnya. Eloheka itu artinya apa coba? Eloheka ini adalah biar Pak Paul aja yang jelasin ketika apa maksudnya gelar sebagai sosok pencipta. Kalau kamu ngawur, Eloheka itu ada kata ganti kepemilikan. Berasal dari kata Eloah ditambahkan ha. Kamu laki-laki. Maksudnya Eloheha, Adonai Eloheha, Adonai sesembahanmu, Moshe. Nah, itu. Nah, kamu nggak ngerti Hebrew bahwa ternyata. yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu siapa? Itu malah Elohim, malaikatnya Elohim. Bu Sadika, Malaikat biar Pak bagaimana? Paul aja yang jelasin. Anda belum punya resep. Bu Fatimah. Malah Elohim itu ada tiga, Gabriel, Mikhael, Uriel. Gabriel, Mikhael, Rafael. Tiga malaikat itu. Malah Elohim. Nama Rafael kamu dapat dari mana? Loh, dapat dari ini Midrash. Makanya saya tanya kamu katanya saudara Paul, Anda katanya S3 Yudaisme. Kok Anda tidak tahu Midrash? Ini nih. Oh, ada Uriel, ada Anael, ada macam-macam, ada 7 malaikat, ada 12 malaikat. Nah, sekarang banyak malaikat. kamu mau pakai Alkitabnya orang Kristen, apa mau pakai Talmud?
Yesus saja ngutukin Talmud Saudara loh. Paul. Ini saudara Paul. Kamu Kalau Anda gini nih, antipati kamu nih agamanya apa? Sebenarnya saya mau nanya, kamu agamanya apa? I Muslim. Di dalam Al-Qur'an What bukannya kamu disuruh membunuh orang Yahudi? Yang mana di dalam Quran suruh bunuh? Ayat Tidak mana? akan ada hari kiamat sampai orang Yahudi itu dibunuh semua sama kalian orang Muslim. Sampai batu-batu dia sembunyi Fil hadis, laisa fil Quran. sampai ada pohonnya Fil orang hadis. Yahudi segala macam. Nah, tapi Itu hadis bukan Quran, saudara Oh, Paul. berarti Anda hadis. sudah keliru. di dalam Malam Jumat. di dalam Islam Fil kalian kan, hadis, laisa fil Quran. jadi kamu disuruh Di dalam hadis bukan di Quran. kamu disuruh Ada membunuh Qiyas orang, 9 ayat 29. ya nanti dulu. Kamu disuruh bunuh orang Yahudi toh. Kamu Ya terus disuruh apa Ya. masalahnya dengan Kenapa keilmuan? sekarang kamu jilat pantatnya Yahudi sak krem-kremnya sak tai-tainya demi membenarkan imannya kamu? Siapa yang menjilat pantat? Saya Lah belajar. tadi kamu belajar Talmud Midras buat membenarkan omongannya kamu, buat nyalain saya. Berarti kan kamu lagi jilat pantatnya Yahudi sama kremi-kreminya sama tai-tainya. There is no problem. Knowledge is no limit. Itu problem Pengetahuan besar. tidak ada batas. Itu problem besar. Kalau kamu yakin Knowledge orang Yahudi is lebih no pintar daripada Knowledge kamu, is no limit. berarti kamu Pengetahuan tidak harusnya ada kamu batas. beragama Yahudi, beragama Yudaisme, bukan Islam. Siapa yang berkata mereka lebih pintar? Keilmuan itu tidak terbatas. Jadi jangan dibatasi keilmuan, saudara Ilmu Paul. itu bikin orang pintar. Kamu belajar dari Kepintaran Yahudi. seseorang tergantung tingkatannya. Kamu Kalau belajar kita belajar berkata Yahudi. misalkan, kalau kita berkata misalkan ini sebagai sebuah contoh, orang yang Ya, ahli di bidang udah otomotif, terlalu bias. dia pintar. Intinya, kamu sekarang sedang menjilat pantat Tapi masa- Yahudi buat mencari kebenaranmu. Kamu kan lagi mau cari benar toh? Kita kan lagi cari Perkataannya kebenaran ini hari ini toh. tidak Saya tadi akademis bilang, saya tadi udah dan kasih tahu ke tidak kamu beretika. di Alkitab saya tidak ada nama Rafael, ya, nggak ada. Nah, lantas Terus kamu, kenapa terus kamu banyak kenapa banyak orang-orang Kristiani menggunakan nama Rafael? oh, salah itu, salah. Gabriel Batistuta. Nah, ini gimana? Oh salah, Ayo. loh. Salah. Al-Qur'an Mereka salah. Mikhael salah. Owen. Yang lain Mikhael saya Owen. mute, yang lain saya Mikhael mute Hort. ya, yang lain saya mute. Oke, Rafa. Indra Mose bisa nyalakan lagi. Kalau saya lagi bicara, teman-teman jangan potong ya, nggak boleh ya. Nanti semua kacau semua, nanti dikira kita ngeroyok dia, membuli dia. Nggak boleh ya, teman-teman ya. Ini sudah aturan. Indra Mose silakan dinyalakan mikrofonnya. Saudara Jadi, Paul, ini- Anda mempermasalahkan tentang nama Rafael, Gabriel, dan Mikhael. Nih. Oh, banyak orang-orang Kristiani menggunakan nama itu. Gabriel Batistuta, Mikhael Owen, Michael Hort. Itu Orang kan Kristen menggunakan pakai nama itu. Brahma juga banyak. Mana pakai nama Brahma? Kalau Loh. Abraham ada. Orang Kristen pakai nama Brahma, ya, Yohanes Brahma Kumbara banyak. Oh gimana sih? Kamu tanya di Bali tuh Kan banyak orang Kristen. Indonesia. Loh, terus salahnya di mana? Coro juga ada. Nah, Pamo iya. juga ada. Makanya Ya, terus jadi salahnya di mana? apa Nah iya name? makanya lu orang Kristen pakai nama Nah, Rafael, sekarang salahnya di gini, mana? Gini. Nggak ada salahnya. Yang Karena salah itu kamu. nama- Kamu karena berpikir itu nama bermakna gini, saudara Paul. Itu nama bermakna teologis. Gabriel Batistuta, Michael lo Brahma, orang dikasih Ya nama kan? Brahma tujuannya apa? Kan dia orang Indonesia, berarti Nah, dia iya. suka dengan bahasa Sanskerta seperti nama saya Loh, belum Indra tentu. juga Sanskerta. Kamu kata siapa? Dia mau seperti Brahma yang memberikan Loh, berarti kehidupan. Berarti Loh. dia ngawur kalau dia seorang Kristiani kok pakai nama Brahma ini gimana Kok ceritanya? ngawur ya boleh-boleh saja, artinya baik kok, pemberi kehidupan kok. Kasih nama Berarti Bayu, tidak tepat orang Kristen itu. namanya Bayu, boleh nggak? Bayu artinya apa? Bayu itu artinya air. Loh, ada Dewa Bayu kan? Bayu. Loh, Dewa Bayu. Oh, itu Anda sudah ke Hinduisme lain. Kita Loh. jangan ke situ. loh jangan masalah ini. Loh, itu kan kamu lagi cerita nama. Kenapa kamu melarang orang kasih nama itu? Nah, makanya saya Lah, bertanya. kamu ini menggunakan siapa nama mau itu? ngelarang-larang anak orang? Kamu memang yang mengambil perempuannya itu sehingga kamu yang larang dia kasih nama. Nggak boleh dong kasih nama Rafael, nggak boleh kasih nama Brahma. Kamu ini siapa? Anda, Kamu Anda ini tidak Tuhan, kamu ini akademis. pemerintah. Lo Anda bukan tidak masalah akademis akademis, berkata nyatanya seperti di itu. Indonesia banyak pendeta namanya Brahma. Di Indonesia banyak pendeta pakai nama Muhammad. Muhammad siapa? Wah, banyak nih, kamu gimana sih? Siapa? Muhammad siapa? Pendeta namanya Muhammad banyak toh, Muhammad Yusuf Roni itu. Apa? Itu kan salah satunya. Muhammad Yusuf Roni. Murtadin?
Lo Murtadin Yusuf Roni itu di penjara 7 tahun gara-gara dia jadi meninggalkan Islam. Berarti nama itu bukan terinspirasi dari teologi Nasrani, tetapi dari teologinya dia yang lama. Nah terus memang kenapa dia nggak ganti namanya? Itu urusan dia, Nah ya makanya. Nah, sekarang kalau ada orang di Arab itu, saya kasih tahu kamu ya, di Arab, di Iran, ya orang Kristen dikasih namanya juga Ahmad. Iran Persia, bukan Arab. Iran Persia. Ada orang Kristen dikasih namanya Ahmad. Terus nggak boleh? Saya nggak tahu kalau bahasa Persia, saya nggak tahu. Loh, Ahmad itu Ahmad sama Muhammad. Terus nggak boleh? Oh enggak, kalau bahasa Persia Ahmad bukan Ahmad, itu mantan presidennya Ahmadinejad, tetap Ahmad. Berarti saya ini di sini kumpulnya sama orang Iran. Ya, terus sekarang saya tanya, Ahmadinejad itu mantan presiden Iran, dia lebih Iran daripada orang Iran, dia presiden kok. Ahmadinejad itu ibunya orang Yahudi. Kok lebih Iran daripada orang Iran? Kamu gitu. Sekarang kamu tanya orang Iran, kamu tak kejar terus nih. Kamu kemana tak kejar terus nih? Ternyata ilmu kamu masih cetek. Jadi kita kejar-kejaran kamu, gitu. Mana kamu bisa ngejar saya? Kamu tak terus buktikan di Alkitab. Kamu tunjukkan di Alkitab saya, mana ada di Alkitab saya bilang Yehova tidak pernah jadi manusia. Sampai sekarang aja belum ketemu kok. Kamu bilang di Tergum, mana Tergumnya? Sampai sekarang aja nggak keluar kok. Oke, karena kamu sudah. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya. Terbuktilah sudah akhlak mereka ya sebagai gambaran dari ajarannya ya. Akhlak yang tidak mempunyai norma-norma, tidak mempunyai aturan ya. Tidak mempunyai sopan santun, tidak mempunyai adab. Nah, itulah mereka ya. Kumpulan-kumpulan kaum kafir seperti Pauzang ini. Orang-orang yang membenci Islam itu memang benar-benar mereka tidak mempunyai adab. Ya, dalam untayan-untayan kata pun yang keluar hanyalah kotoran ya, karena memang contoh saja seperti Pauzang, tengok mukanya ya, antara mulut dengan pantat itu sama dekat ya, sehingga apa yang keluar dari mulutnya sama baunya sama menjijikkannya dari yang keluar dari pantatnya, jadi tidak ada ubahnya. Oke, kaum muslimin, saya rasa sampai di sini dahulu ya video saya ini. Saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.